Bersama dengan saya adalah seorang pengangguran bernama Anies Baswedan. Mau jadi konten kreator? Gak tau nih lagi lihat apa opportunity. Kalian tahu nggak kenapa PDIP ngajuinnya itu justru Pak Pramono? Kenapa nggak Anies dan kenapa nggak Pak Ahok? Ya, artinya kalau saya melihat PDIP ini justru belajar dari kekalahan Ganjar di Pilpres ya. Kekalahan Ganjar di Pilpres itu karena melawan nama besar Jokowi. Nah sekarang PDIP mungkin menggunakan strategi yang lebih ciamik gitu ya, dengan cara mengajukan Pramono yang notabene-nya dekat dengan Pak Jokowi, dan kemarin juga sudah memberikan sambutan ya, sudah izin Pak Jokowi lah, meminta restu dan lain sebagainya. Artinya dengan menggunakan nama besar Jokowi mungkin ini bisa bersaing dengan Ridwan Kamil. Asli ini strategi yang susah untuk ditebak ya kemarin-kemarin itu. Saya pikir itu bakal Anies beneran loh, ternyata enggak. Keren. Tapi saya memuji Pak Anies dulu ya. Memang Pak Anies ini hebat kali ya. Hampir semua partai besar pernah dicobain dia loh. Hebat kan? Kayak sekarang nih, Bu Megawati, PDIP. Ini harapan terakhir ya untuk dicalonkan gubernur Jakarta sekarang ini. Kalau enggak udah pupus. Pak Ganjar aja sampai ngomong loh, partai PDIP ini bukan partai angkot tumpangan Pak Anies, ya. Makanya Pak Anies jangan sering pindah-pindah partai. Karena apa? Kelihatan sekarang partai PDIP, elitnya Bu Mega, sampai Pak Ganjar pun ragu sama Pak Anies, ya kan? Bahkan mereka ya lebih cenderung memilih kader terbaik mereka untuk dicalonkan, yaitu Pak Ahok, karena sudah jelas teruji loyalitasnya, kesetiaannya, kualitasnya, dan semuanya. Percayalah kawan-kawan, ngapain kalian usung yang bukan partai PDIP dan hanya karena elektabilitas tinggi? Aduh, ya kan? Kader partai mana pun nggak tahu kita. Kader partai mana Pak Anies ya? Nggak ada kan? Dan pertanyaanku, kalian mau dihianati sama seperti dia dulu mengkhianati Pak Prabowo? Coba pikir-pikir lagi ya. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah, karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai, ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat? Ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo, gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan, walau gimana pun dia sudah masuk ke jajaran tokoh nasional gitulah, ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen ya. Salah yang saya tahu, PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Kira kalau saya sebagai kader, pilihan saya pasti memilih kader sendiri. Memilih kader sendiri, karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber rekrutmen kader. Nah, ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kalau ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, tuh saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Okay. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu, saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung.
Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu. Mereka ketika di dalam tahanan, Ibu Mega suka tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Dia bilang belum Bu, nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama nggak bisa terima. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama. Iya makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita nggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan, Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah saya kira ini sesuatu yang saya kira PD Perjuangan nggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh Tapi ini 2017 udah diminta mundur kok, udah pasti kalah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap ngotot mencalonkan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di Iya, maksudnya sesuatu yang menarik, pemilu daerah. Menarik, kan? Jadi mesti ingat partai PD Perjuangan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Gimana supaya kader itu bisa terbentuk sesuai ideologi? Kalau gitu saya masuk sini. Harus berprinsip itu. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan dijenguk Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden, yang satu upcoming, yang satu ongoing, itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Ya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Ya kan? Orang punya dua kepentingan, punya partai berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya kita partai. cuma, ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya, saya bukan menuduh atau gimana, saya melihat langkah jatuh ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan tidak ada parlemen threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil digabung. Kalau Anda punya partai 2%, Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang udah takut sama Anda di DPR. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka. Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid.
Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam di padang, kan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut.
Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Drama Ahok yang tidak jadi dimajukan di Jakarta karena mungkin PDI Perjuangan punya pertimbangan yang kita nggak tahu ada apa. Tapi bisa jadi PDI Perjuangan harus mengurangi tekanan pada partainya yang sekarang lagi lemah-lemahnya akibat dihajar habis-habisan di Pilpres kemarin. Akhirnya dengan menarik jalan tengah yang diambil oleh PDI Perjuangan, Ahok tidak, Anies juga tidak dicalonkan. Dan masuklah Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dan Sidul Rano Karno sebagai wakilnya untuk Jakarta. Saya selama 5 tahun Anies jadi gubernur Jakarta merasa terhibur dengan lawakan-lawakannya mulai dari Tugu Bambu, Waring Hitam, dan quote-nya yang mendunia seperti We don't know what we don't know atau yang disingkat WK. Entah siapa ngeprank siapa. Apakah waktu di Jakarta Anies diprank atau di Jawa Barat Anies balas ngeprank? Yang tahu itu hanya mereka. Tapi jujur, saya kehilangan ketika Anies nggak jadi nyalon. Nggak ada Ahok, pilkada nggak rame. Nggak ada Anies, pilkada juga nggak rame. Saya hanya bisa mendoakan lah. Anies semoga sehat selalu ya. Mungkin lebih cocok jadi dosen aja. Karena Anies itu pandai berkata-kata tapi nggak bisa kerja. Anies adalah ahli teori sedangkan prakteknya nol belaka. Apa yang menyebabkan Anies Baswedan batal maju sebagai calon gubernur Jawa Barat tahun ini? Jawabannya bisa beragam. Tapi menurut Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, pembatalan itu terjadi akibat Mulyono dan gengnya. Ono bilang PDIP menghadapi kekuatan besar yang tidak ingin Pak Anies menjadi gubernur. Karena itulah PDIP akhirnya mengajukan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai pasangan calon gubernur. Ono Surono itu adalah sebenarnya seorang petinggi partai terbesar di Indonesia. Ketika dia bicara di depan wartawan, dia diharapkan bicara tentang sebuah kebenaran. Dia diharapkan tidak bohong, tidak asal bicara, atau menyesatkan pikiran orang. Tapi dalam kasus ini, Ono nampaknya mengarang bebas. Ketika wartawan bertanya, siapa kekuatan besar yang menjegal Anies? Dengan yakin Ono menjawab, ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono. Dia menyebut begitu saja nama Mulyono. Apa Anda paham siapa yang dimaksud? Kalau Anda mengikuti secara intensif perkembangan politik, hampir pasti Anda tahu bahwa yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi yang menyebut bahwa Jokowi semula lahir dengan nama Mulyono. Nama Mulyono berarti mulia. Tapi nama itu lantas dianggap tidak cocok karena Jokowi kecil dulu sakit-sakitan. Karena itulah kedua orang tuanya mengganti namanya menjadi Jokowi, yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera. Dia dengan sengaja menyebut nama Mulyono, nampaknya agar publik tergiring opininya untuk membenci Jokowi. Sayangnya dalam konferensi pers itu tidak ada wartawan yang bertanya siapa yang dimaksud sebagai Mulyono. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan bukti yang bisa ditunjukkan Ono untuk menyatakan bahwa Mulyono berada di belakang penjegalan Anies. Apalagi kemudian Anies sendiri menanggapi Ono dengan pernyataan yang bernada mengakui kebenarannya. Ia memang tak banyak bicara di depan wartawan, namun Anies menegaskan Ono tentu lebih paham mengenai apa yang terjadi. Saya rasa Pak Ono mengalami dan menyaksikan dari dekat, ujar Anies.
tidak ada wartawan yang mempertanyakan mengapa PDIP atau Anies bersedia untuk membatalkan rencana semula. Tidak ada wartawan yang berinisiatif mempertanyakan itu semua. Akibatnya, tuduhan bahwa Jokowi adalah dalang penjegelan Anies menjadi meluas. Untungnya cerita tak berhenti di situ. Setelah itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus malah membantah kebenaran pernyataan Ono. Deddy yang selama ini terkenal kritis kepada Jokowi mengatakan kepada media bahwa PDIP batal mengusung Anies karena perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ono menyampaikan tuduhan itu dengan leluasa. Anies pun memberi semacam dukungan. Kalau saja Deddy Sitorus tidak membantahnya, mungkin sekali Ono dan kawan-kawannya akan mengulang-ulang kebohongan itu sehingga masyarakat akan menyimpulkan Jokowi memang secawe-cawe itu. Menurutnya, Pramono Anung pun ditugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI oleh Megawati. Ia memastikan tak ada intervensi dari Mulyono ataupun Presiden Jokowi. Tidak ada itu Mulyono-Mulyonoan, ujarnya. Kita tidak bisa begitu saja menganggap masyarakat tidak kritis. Tapi kalau sebuah informasi disampaikan oleh seorang petinggi, berulang-ulang dan bahkan didukung oleh banyak pihak lainnya tanpa ada yang membantahnya, wajar bila informasi itu diterima sebagai kebenaran. Jokowi adalah korban kebohongan demi kebohongan yang seperti tak pernah berhenti dilontarkan padanya. Sekarang bahkan istri, putra-putrinya, menantunya juga ikut menjadi korban. Ini sebenarnya sudah menyebar sejak pertama kali dia menjadi calon presiden 10 tahun yang lalu. Padahal dalam 2 bulan lagi Jokowi sudah akan meninggalkan tampuk kekuasaannya. Dia sudah tidak akan lagi jadi presiden. Tapi para penyerangnya tak peduli. Orang seperti Rocky Gerung misalnya masih mengatakan bahwa Jokowi harus dilengsarkan. Rocky sudah menyatakan dari dulu bahwa sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi harus diturunkan. Keputusan MK yang diikuti dengan rencana DPR mengeluarkan undang-undang baru secepat kilat sempat memberi harapan pada mereka bahwa mereka mendapat momentum penggulingan pada akhirnya. Dan seperti biasa dibangunlah cerita fiktif bahwa Jokowi berada di belakang ulah DPR itu. Dan tentu yang akhirnya menghentikan perluasan ketegangan adalah DPR sendiri ketika akhirnya membatalkan rencana lahirnya Undang-Undang Pilkada yang baru. Para pemecah belah bangsa akhirnya cuma bisa tertunduk lesu. Kabarnya yang pertama kali menyebarkan adalah Najwa Shihab. Gambar burung Garuda berwarna biru memang sempat cukup terkenal, tapi tanpa daya yang cukup kuat untuk memobilisasi massa. Karena itu dia dan orang-orang semacamnya menyebarkan berbagai cerita dan narasi untuk membuat orang membenci Jokowi. Kini ketika masa akhir jabatan Jokowi sudah semakin mendekat, mereka seperti merasa berkejaran dengan waktu untuk menjatuhkan sang presiden. Saya terus terang bersyukur akhirnya segenap narasi hitam ini tidak sampai menguasai masyarakat Indonesia. Saya tak mau mengatakan Indonesia baik-baik saja. Indonesia masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun paling tidak kita melihat bagaimana aksi-aksi penyebaran fitnah di tahun ini tidak pernah sukses menghancurkan bangsa Indonesia. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Shihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Shihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Shihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman,
masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.